Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya nggak bosan-bosan untuk terus mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya tetap selalu doakan semoga hidupnya barokah ya, berlimpah kaya. Yang paling penting itu kita berharap semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman saat ini yang sedang berjuang ingin hutangnya lunas, saya juga tetap mendoakan semoga Allah mudahkan. Semoga Allah bimbing, kasih jalan, kasih petunjuk buat Anda semuanya untuk bisa keluar dari jeratan hutang. Maka oleh karena itu, buat kita saat ini yang sedang berjuang untuk menyelesaikan hutang, nggak ada cara lain kecuali kita itu harus melibatkan Allah. Karena memang Allah itu Maha Kuasa. Kadang-kadang seperti yang selalu saya sampaikan, kadang-kadang kita itu belum benar-benar sepenuhnya yakin bahwa Allah itu bisa kok menyelesaikan masalah kita, bisa kok menyelesaikan hutang kita. Allah itu bisa ciptakan langit tanpa tiang, ya, bisa mengubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Betapa banyak bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Apalagi sekedar untuk merubah hidup kita, termasuk melunasin hutang kita, itu bisa. Cuma kadang-kadang itu tadi kita belum benar-benar melatih hati kita itu bagaimana supaya yakin sama Allah. Kita selalu fokus itu sibuk mencari amalan ini dan itu. Boleh-boleh saja, bagus mencari amalan itu. Yang tujuannya adalah untuk melatih diri kita, melatih hati kita untuk menjadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang yang jadi masalah itu tujuan kita itu beriadah, mengamalkan banyak amalan itu hanya fokus pada hajat-hajat kita saja, pelunasan hutang saja misalnya. Ya memang nggak salah ketika kita punya hajat, punya keinginan apapun itu termasuk lunas hutang, ya monggo, bahkan kita disuruh sama Allah, mintanya sama Allah. Coba perlu diperhatikan dan jadi bahan introspeksi diri juga buat Anda semua ya buat kita juga, buat saya juga. Dan ini sesuai juga pengalaman saya dulu. Coba tanyakan diri Anda ketika Anda itu beriadah, misalnya ngamalin sholawat, kemudian beristighfar, apakah niatnya hanya ingin hajat terkabul saja, atau benar-benar ingin menjadi hamba Allah itu yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tidak hanya sekedar minta apa yang menjadi hajat kita. Saya dulu begitu. Bahkan dulu tuh saya riadoh saya itu yang saya lakukan tuh banyak ya. Saya merasa kok nggak ada pertolongan Allah, hidup merasa kok gini-gini aja, nggak ada perubahan. Sementara banyak orang-orang yang saya lihat itu dia riadoh tapi hidupnya berubah gitu. Saya ngamalin kok nggak berubah. Akhirnya itu tadi saya introspeksi diri. Oh, bisa jadi ibadah yang saya lakukan ini hanya semata-mata ingin supaya dilunaskan hutangnya sama Allah, supaya dikabulkan hajat-hajatnya, hanya berfokusnya pada itu. Jadi niat riadoh itu bukan karena menata hati, bukan niatnya karena untuk menjadi hamba yang taat sama Allah, tapi niatnya itu hanya untuk sekedar melunasin hutang. Makanya di saat itu saya introspeksi diri. Bisa jadi buat kita semua, buat Anda juga, kenapa Allah belum melunasin hutang? Bisa jadi Allah ingin niat Anda riadoh itu bisa jadi hanya fokusnya lunas hutang saja. Bisa jadi kalau Allah lunasin hutangmu, kamu nggak sholawat lagi, nggak tahajud lagi, nggak beristighfar lagi. Saya dulu begitu. Maka saat itu yang saya lakukan adalah akhirnya saya banyak istighfar, merenung, dan saya berusaha untuk merubah niat itu. Yang tadinya niat saya itu hanya sekedar hanya ingin lunas hutang saja, yang akhirnya itu saya beralih pada ampunan Allah, menata hati dan menata diri. Tapi okelah teman-teman semuanya, ini jadi bahan introspeksi aja buat kita semuanya, bahwa kenapa Allah itu belum lunasin hutang. Satu, bisa jadi itu tadi yang saya katakan, bisa jadi kalau Allah langsung lunasin hutangmu, yang tadinya kamu itu rajin sholawat, tahajudnya rutin, duhanya rutin, baca Qur'annya rutin, gitu Allah lunasin hutangmu, kamu nggak sholawat lagi, nggak baca Qur'an lagi, nggak tahajud lagi. Maka sebenarnya saat Allah menunda doa kita, masih menunda lunasnya hutang kita, bisa jadi Allah itu ingin membuat kita dulu istiqomah dulu. Allah itu ingin membersihkan dosa-dosa kita dulu. Allah itu ingin melihat kesungguhan hati kita, keridhaan hati kita dalam beribadah kepadanya. Makanya jangan putus asa, tetap baik sangka. Yang terpenting itu kita harus pahami bahwa ujian, masalah yang kita hadapin itu Allah sudah mengukurnya.
dan pasti mampu. Dan nggak mungkin Allah itu kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Itu teman-teman, itu yang menurut saya paling penting kita pahami, bahwa ketika kita sedang down karena masalah, baik itu masalah kita dimaki, dihina karena nggak bisa bayar utang, cepat-cepat pahami bahwa kalau kita merasa berat menghadapi masalah itu harus diingat bahwa nggak mungkin Allah kasih ujian di luar batas kemampuan, nggak mungkin, pasti bisa. Dah bismillah, pasti bisa. Walau kenyataannya kita tuh benar-benar sudah nggak tahan menghadapi tekanan itu, tapi percayalah Allah itu tahu ya dari diri kita bahwa kita itu mampu. Cuma kadang-kadang kita itu membatasi diri kita. Kita sudah pesimis dengan diri kita bahwa kita tuh lemah, nggak mampu, sudah nyerah. Padahal sebenarnya di balik dari itu semua itu ada potensi yang Allah sudah siapkan untuk menyelesaikan masalah itu. Cuma kadang-kadang kita karena tekanan, mental kita down, akhirnya kita malas berpikir, malas bergerak, yang berujung pada nyerah. Itulah kenapa sebabnya banyak juga orang-orang yang mengakhiri hidup karena tekanan hidup, apakah hutang dan lain sebagainya. Nah, maka teman-teman semuanya, nggak ada cara lain ya, meski berat ya, kamu harus paksa melakukan beberapa hal supaya Allah itu benar-benar menolong dalam segala hal apapun, termasuk hajat, lunasin hutang, semuanya lah apa yang jadi hajat. Apa itu? Kalau kita ingin benar-benar segera ditolong sama Allah, maka segera juga kita datang ke Allah. Segera datang ke Allah. Kan pasti tahu ya, kita ketika seseorang itu datang kepada Allah dengan cara berjalan, Allah dengan berlari. Berlari itu bukan seperti kita berlari, enggak, itu kiasan saja. Tapi seperti itulah. Makin kita cepat datang ke Allah, Allah bahkan lebih cepat lagi untuk melihat kita, perjuangan kita. Nah, teman-teman semuanya, jadi bagi Anda saat ini, apalagi yang sering WA ke saya, yang curhat ke saya itu, Pak, saya sudah nyerah, Pak, saya harus bagaimana? Saya tiap hari ditagih, saya tiap hari dihina, saya nggak tahan dengan hinaan-hinaan itu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Keluarga saya berantem, berbagai macam yang WA ke saya. Saya cuma pesannya bahwa masalah yang dititipkan Allah kepada Anda, kepada siapapun lah yang mendengar video ini, itu sudah dipastikan cuma Anda yang mampu. Itu pahami dulu, konsepnya pahami dulu bahwa setiap masalah yang kita hadapi, yang dikasih sama Allah, berarti cuma kita yang mampu. Yang lainnya belum tentu, termasuk saya. Belum tentu saya mampu menghadapi masalah yang Anda hadapin, dan sebaliknya, belum tentu juga Anda bisa menghadapi masalah yang sedang saya hadapin. Sebaliknya begitu. Nah, itu pertama pahami. Yang kedua, langkah awalnya itu Anda harus benar-benar melibatkan Allah. Tetap kuncinya itu melibatkan Allah, nggak ada yang lain. Kalau Anda mengandalkan pikiran, mengandalkan relasi, mengandalkan siapapun, Anda akan mentok sendiri, percaya deh. Apalagi situasinya, kondisinya itu Anda sedang berada di bawah, terpuruk, banyak utang ya. Semua orang itu menjauhi, teman, sahabat, saudara itu mengabaikan. Nah, di saat seperti itulah cara terbaiknya itu ya Anda mengadunya ke Allah, benar-benar melibatkan ke Allah, nggak ada ke siapapun. Meski dengan dengan keadaan yang benar-benar buat kita sakit hati, direndahkan, dihinakan, tapi yang mengerti itu hanya Allah tentang kondisi kita. Maka mengadulah di akhir malam, tahajud di akhir malam itu Anda berdua sama Allah, Anda minta sama Allah. Pokoknya berdoa sama Allah, merengek sama Allah, ya Allah tolong, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, kalau bukan kepadamu ke siapa lagi hamba meminta ya Allah. Hamba sudah bingung, hamba sudah bla bla bla, sesuai hajat Anda kalau Anda berdoa. Tapi dulu yang saya lakukan itu saya fokusnya minta ampun, karena memang sudah nggak ngerti lagi harus minta apa ke Allah. Permintaan itu pasti banyak ya, pingin ini, pingin itu, pingin lunas utang, pingin minta uang, pingin banyak yang lain-lainnya, banyak hal. Sehingga kadang-kadang ketika berdoa itu kita bingung mau minta apa sama Allah. Pada akhirnya karena kebingungan itu saya pasrah ke Allah dan minta hanya ampunan Allah saja. Doanya itu, ya Allah, jika memang semua kesulitanku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Ampuni ya Allah, semuanya kepasrahkan kepadamu ya Allah. Semuanya ya Allah, hamba nggak ngerti harus bagaimana. Udah, saya beristighfar sama Allah, astagfirullah, astagfirullah, minta ampun terus sama Allah. Karena di situasi begitu kita kan tertekan, belum lagi kita memikirkan kebutuhan keluarga, anak, istri, segala macamnya. Belum lagi tuntutan tagihan, baik yang ya dalam bentuk tagihan apapun, mau di bank, koperasi dan segala macamnya. Ini benar-benar membuat mental kita, fisik kita, lahir batin ini benar-benar
wah gimana ya, kanan, kiri, depan, belakang, atas itu semuanya tuh pada menghantam diri kita, sehingga kalau kita nggak kuat ini benar-benar kita oleng, bahkan bisa mengambil jalan yang benar-benar janganlah ya, bunuh diri dan lain sebagainya, jangan. Nah, itulah selalu saya ingatkan ya, dan saya nggak akan pernah bosan mengingatkan, itulah pentingnya kita berlindung kepada Allah, itulah pentingnya kita melibatkan Allah, itulah pentingnya kita segera datang ke Allah. Karena masalah yang Allah berikan itu juga karena izin Dia. Nah, itu adalah salah satu tanda signal dari Allah bahwa dengan masalah itu sebenarnya kita ini dipanggil sama Allah, ente itu nggak bisa menyelesaikan masalah, sini datang padaku, aku bisa menyelesaikan masalahmu, aku bisa melunasin hutangmu. Cuma kadang-kadang kita merasa itu kita kurang mau peka, kurang mau terlalu menyambut masalah itu dengan introspeksi diri. Artinya kalau sudah ada bahasa, oh berarti harus ke Allah, oh berarti harus taubat, kita nggak segera, kita lebih fokus itu pada mengandalkan logika, cari uang kemana, cari pinjaman kemana. Oke lah, boleh-boleh saja, itu termasuk ikhtiar. Tapi jangan lupa yang terpenting itu adalah ke Allah dulu. Itu teman-teman semua. Jadi walaupun berat, meskipun berat, nggak ada cara lain, Anda harus balik ke Allah. Perbaikan ibadah wajib maupun sunnah, belum yang amalan-amalannya, itu teman-teman semua. Menurut saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.